selamat pagi sekalian. Sudah siap kita ikut training hari ini? Semoga sudah siap ya. Iya, Iya, hari ini eh, saya sendiri akan memberikan sharing tentang materi training kita terkait dengan judul mengenai ini ya, kompetensi achievement in action. Oke, di sini peserta rencananya ada 13 orang minimal ya. Tapi nanti kita berjalan terus ya karena waktu sudah sudah jam 9 kita akan mulai ya. Oke, nama saya John Alfonso sebagai trainer profesional dan sebagai managing director di Indonesia. Dan hari ini saya akan berikan training kita hari ini selama 2 hari. Tentu akan nanti ada banyak latihan-latihan ya Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri dari segi background latar belakang pendidikan, tentu pendidikan saya bervariasi sekalian ya. Pertama dulu pengen jadi dokter, cuman nggak diterima di UI, gagal, nggak diterima cita-cita awal tahun 85 gitu ya, jadi gagal, nggak diterima di FKUI. Tapi memang hasil asesmen saya diterimanya sebenarnya kuliahnya di kimia gitu ya, dan akhirnya saya kuliah di kimia. Nah, gara-gara nggak jadi dokter, maka profesi berubah. Nah, berarti kan bicara berbagai achievement ya. Dulu saya nggak achieve FKUI, tapi sesuai rekomendasi achieve-nya di kimia, memang di kimia gitu ya. Nah, setelah mencapai kimia, tentu saya mesti merubah kan, yang merubah goal setting saya, yaitu menjadi seorang entrepreneur kalau nggak jadi dokter gitu kan ya. Dan akhirnya saya mulai merancang kuliah kimia, bisa produksi, bisa masa sesuatu. Maka saya lanjut lagi tahap kedua. Saya ngambil lagi kuliah lagi di UI, ngambil yang marketing, jadi ekonomi di marketing khusus gitu ya, konsep marketing. Jadi bisa produksi, bisa jualan. Nah, yang ketiga setelah ngerti produksi, ngerti jualan, maka saya ketiga belajar finance. Belajar finance berarti bisa tahu untung atau ruginya. Nah, itu ya. Baru setelah tahun merugi, keempat, S3 saya belajar investment. Nah ya, jadi belajar investasi. Nah, saya kurang lebih kerja 15 tahun di perusahaan-perusahaan asing, perusahaan Amerika, perusahaan Jepang, dan terakhir saya di perusahaan Belanda gitu ya. Itu kerja saya. 15 tahun lalu saya mulai kembali menjadi entrepreneur. Lalu setelah 15 tahun saya mulai membangun bisnis saya sendiri, mesti jalankan. Kalau dulu saya di perusahaan asing bisa kemana-mana gitu ya. Dan saya percaya ilmu saya harus membangun achievement baru dan action yang paling penting gitu ya. Nah, setelah kerja, mulai usaha, berbagai usaha tentu jatuh bangun ya, jatuh bangun biasa ya, achieve target, loss juga nanti saya ceritakan ya. Nanti dalam training kita ya, kapan kita bisa achieve, kapan bisa kita loss, kapan kita bisa menerima fakta-fakta itu. Dan setelah 22 tahun kuliah, saya kuliah lagi sekarang. Saya pengen lagi ngambil doktoral tapi di bidang teologi. Jadi sekarang ngambil masternya dulu bidang teologi gitu ya. Jadi udah belajar profesional, sekarang kembali lagi mencari sang ilahi gitu ya. Saya lagi belajar master teologinya, nanti lagi mau lanjut ke tinggal doktoralnya gitu ya. Jadi kalau udah profesional sudah. Nah, itulah teman-teman, kehidupan membuat achievement dalam hidup. Dan tentu nanti teman-teman sekalian tentu saya akan tanya ya, dalam diskusi, apa sih yang Anda rencanakan, apa yang sudah Anda capai, apa gaya Anda, strategi Anda dalam melakukan aksi-aksi Anda, kan gitu ya. Oke, itu dulu singkat cerita tentang saya gitu ya. Dan saya senang bersama dengan Anda hari ini, diharapkan nanti 13 orang ini bisa hadir semua gitu ya. Oke, saya ingin tanya dulu nih, kenapa Anda mau ikut training ini? Pertama, siapa Anda, kenapa mau ikut training ini? Nanti tolong sharingnya gitu ya. Saya minta dengan hormat Mbak Rulita dari Idemitsu Energi Indonesia. Boleh sharing Mbak Rulita? selamat pagi Rulita Pak Johnson. Mailani. Yes, selamat pagi Pak Johnson, Mbak Dinda, Pagi. dan teman-teman semua. Di semua, ya. Semangat pagi ya. Semangat, Ibu. Gimana Bu Rita, kenapa mau ikut training itu, Bu? Tentang connection nih. Ya, sebetulnya mau improve aja sih, improve skill aja sih. Jadi ya? mungkin dengan ikut training, saya dapat ilmu baru yang bisa improve skill saya, sehingga bisa berkontribusi lebih untuk ke perusahaan. Aja sih. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama bergabung Bu dengan Idemitsu Energi Indonesia? Saya dari 2011. 2011 Bu ya. Kantor pertama atau kantor kesekian Bu? Kantor kedua setelah sebelumnya perusahaan Jepang juga, tapi itu 12 tahun. Oh gitu Bu ya.
Baik, kalau begitu Bu ya. Ibu belum pernah ikut training ini Bu ya sebelumnya, Achievement Action ini Bu ya. Kompetensi ini Bu. Internal sudah, Sudah ya? internal juga ada, tapi eksternal yang belum. Baik, kalau begitu nanti Bu Rita siap dong sharing Bu ya. Kalau di Ya, internal apa yang didapat sih, lalu perubahan apa yang dilakukan gitu ya. Terima kasih ya Bu Rita. makanya saya mau ikut dulu biar tahu komparasinya. Komparasi. Baik, Oke, ini thank you teknis ya. Pak. Nanti Ya, acuan buku saya dari buku Spencer and Spencer ya. Acuan kompetensi base-nya. Oke? siap. Jadi Makasih bukan Pak. karangan-karangan saya nih. Jadi ada alasan literaturnya gitu ya. Baik, Ya, siap. Makasih Pak. silakan berikutnya. Siapa nih yang mau kenalan duluan? Ayo, Pak Fajar. Pak Fajar bisa sharing, Pak? Dari PT apa, posisi di mana, kenapa belajar ini? Suaranya belum terdengar, Pak Fajar. Oke, suaranya Pak Fajar masih belum terdengar. Masih mute. Baik, selamat pagi Pak Johnson, Mbak Dinda. Salam Pagi. kenal. Salam kenal juga, Pak. Saya dari Aksa Mandiri, Bapak. Oh, saya termasuk salah satu customer-nya Aksa Mandiri, Pak. Baik. Motivasi saya ikut tujuan ini seperti tadi dengan Ibu siapa tadi sebelumnya tadi sebenarnya saya juga Ibu Rulita. Ya, supaya saya dapat lebih berkontribusi ke perusahaan saya sehingga kompetensi apa sih yang bisa saya dari dalam diri saya sendiri yang bisa saya sumbangsiin ke perusahaan. Gitu, Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, siapa di sini? Oke, dari ini Bu Agi atau Pak Agi, mohon maaf ya. Oh, Agi, Ibu nih ya. Agi Puspitasari, boleh open cam-nya dan kenalan. Oke, yang lainnya Ibu Tri Fania dari Tribon. Boleh sharing? Oh, masih meeting pagi kayaknya nih ya. Pagi Pak Johnson. Ya, Bu Tri, silakan Bu Tri. Sebelumnya salam kenal nih. Sebelumnya saya sering kasih untuk member buat training di Bapak. Untuk kali Terima ini kasih Bu Tri. saya join gitu. Untuk tujuannya itu training kompetensi achievement, saya ingin menambah skill aja sih Pak, sama ingin lebih dalam mengenai kompetensi achievement ini seperti apa sih gitu. Oke. Baik Ibu Tri. Terima kasih Oke. Putri ya. Nanti Sama-sama, sharing Bu Pak. ya. Baik. Bagian HRD ini penting banget di topik ini. Betul, Pak. Baik, yang lainnya silakan yuk. Pak Ilham Anugrah. Ibu Elva, mohon maaf kalau salah nyebutan ya. Ibu Elva Purnamasari. Ayo. Iya, selamat pagi Pak. Pagi Ibu. Sebentar ya, saya belum agak terburu-buru preparationnya karena pagi. Maaf karena saya ada anak bayi, jadi tadi kebetulan. Oh iya, silakan Bu. Kalau Ibu bisa aja Bu. Ya, perkenalkan saya Elva Purnamasari. Saya sama dengan Mas Fajar dari Aksa Mandiri. Tujuan saya ikut training ini mungkin sama seperti teman-teman lainnya. Saya mau menambah skill, menambah knowledge, menambah networking, juga untuk meng-equip diri saya dengan pengen tahu insight-insight dari Bapak, terus juga dari teman-teman, gitu. Lebih eksplorasi untuk menambah skill saya pribadi sih Pak. Tentunya untuk lebih menambah value untuk perusahaan saya, gitu. Terima kasih, Bu Elva. Terima kasih. Customer-nya Aksa nih, Bu. Oh iya, Pak. Wah, Aksa Mandiri juga ya. Iya. Baik, ada lain? Ayo silakan yang udah bisa on cam-nya, udah bisa berkenalan, jangan malu-malu loh. Kalau nggak saya mulai nih. Mulai. Ada lagi yang belum kenalan? Ayo, itu yang grup besar nih, PT Kaltim Parnama Industri nih, para industri. Siapa yang mewakili? Satu grup nih kayaknya nih. Rame-rame nih. Halo? Oh ya, kayaknya di
lagi preparation ruangan kali ya. Baik ya teman sekalian, kita nantikan nanti ada kurang lebih 12 orang di sini yang terlibat dalam training kita. Ya silakan. Kaltim Parnama Industri tolong disebutkan di ruangan ada siapa aja di sana. Oke, selamat pagi Pak Johnson. Ya, Suara pagi. kami terdengar ya? Oh ya. Jelas. Ya, kami ada berdua aja sih dari HRD PT Kaltim Parna Industri. Tujuannya sama. Mohon maaf, dengan siapa Ibu biar kita tahu Oh, namanya. saya dengan Rahel dan juga ada Kak Ina. Nggak kelihatan. Ini deh. Kami berdua ada Rahel dan Ina. Ina ya, Mbak Ina ya. Oke. Kemarin kami juga udah sempat ikut kompetensi based HR management Iya. di Johnson Indonesia, dan tujuannya juga untuk memperdalam lagi sih terkait dengan Berarti kompetensi sudah belajar ya manajemen ya. Ya, Tinggal sudah. sekarang teknisnya, how to Betul. achieve gitu kan ya. Betul. Oke. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Undang aja Bu teman-teman semua Bu ya, supaya ikut Oh, kan siap. besar kan Bu ya. Supaya Iya. ikut serta aja semua tuh. Iya, kebetulan lagi ada rekrutmen juga sih Pak. Jadi kita bagi-bagi. Nanti mungkin habis rekrutmen bisa join. Ya, nggak apa-apa. Yang lain juga silakan ikut ya. Oke, berikutnya Mbak Agi tadi udah kenal belum Mbak Agi? Nah, silakan Mbak Agi. Ya, selamat pagi Pak Johnson, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan saya Agi dari PT Asuransi Harta Aman Pratama. Di sini tujuan saya mengikuti training ini adalah terutama untuk pengembangan diri ya Pak, terutama motivasi untuk peningkatan improvement dalam pekerjaan saya. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Mbak Agi. Kita mulai training kita hari ini. Nah, Bapak sekalian ya, ini materi kita ya. Tentu materi ini konteksnya teman sekalian ya, ini dalam rangkaian kan kurang lebih di bukunya Spencer itu ada 9 kompetensi. Ada 9 ya, bagi yang sudah belajar, tadi Mbak Ina dan Mbak Rakel mungkin sudah belajar kemarin ya. Minimal ada 9 kompetensi. Nah, kompetensinya sudah ada berbagai parameternya gitu ya. Tentu nanti bagaimana caranya supaya kompetensi ini tercapai gitu ya, terukur, bisa berhasil gitu kan ya, seperti itu. Makanya nggak berhenti di memahami kompetensi, kamus-kamusnya, lalu bagaimana melakukannya supaya semua profesionalnya punya kompetensi di bidangnya secara umum gitu ya. Nah itu baik ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang nggak jelas langsung aja interrupt ya, tanya aja gitu ya, bisa pakai raise hand, bisa langsung. Oke, jadi jangan segan-segan untuk diskusi. Kali ini topik ini menarik banget gitu kan, kali ini mempengaruhi tentu hidup saya dan hidup teman-teman gitu ya. Bagaimana caranya supaya Anda bisa sukses? If sky is the limit, then go there. Ini kalimat depan ya. Jika langit adalah batasnya, ini maksud Tuhan itu. Kita kejar ke sana gitu kan ya. Makanya sekarang saya ngambil kuliah lagi nih. Kuliahnya setelah 22 tahun ternyata ya. Ngambil lagi kuliah di bidang di bidang teologi gitu ya. Saya mau ngambil lagi ke doktoral saya juga. Ini ternyata beda ya belajar zaman dulu sama zaman sekarang ya. Lebih susah sekarang belajarnya. Nggak gampang ternyata gitu ya. Zaman dulu mah kayaknya nggak ribet banget gitu kan ya. 20 tahun lalu ya. Jadi asumsinya 20 tahun lalu saya kuliah di kampus-kampus terbaik gitu kan. Sekarang ini sekolah teologi kok susah juga gitu ya. Nah, apa karena udah tua, udah berumur gitu ya. Tapi saya pengen achieve. Target saya sih 5 tahun dapat dia doktoral saya gitu ya, dapat di bidang ini, karena kan masternya minimal 2 tahun, tambah lagi 3 tahun karena memang udah dibatasi gitu ya. Nah, teman-teman, ini agenda kita jam 9 total sampai jam 4 sore ya. Ini agenda kita. Apa yang kita mau pelajari? Nah, ini ada beberapa sesinya ya. Pertama, apa sih dasar latar belakangnya? Kedua, kompetensi dibutuhkan. Nah, nanti kita bahas tentang achievement orientation itu apa saja poin-poinnya. Kemudian, nah ini kan aspek-aspek sub-subnya ya. Concern for other quality and accuracy seperti apa, inisiatif seperti apa gitu ya, bagaimana mencari informasi dan seterusnya. Nah inilah agenda utama supaya katanya menurut bukunya adalah supaya tercapailah standar kompetensi yang dibutuhkan dalam achievement and action. Nah itu jelas ya. Oke ya. Nah apa sih yang kita mau capai, manfaat-manfaatnya tadi setelah Anda ya tentu tadi manfaatnya punya kompetensi ya di bidang namanya kategori achievement and action ini. Yang kedua tentu memahami sih setiap orang ini bagaimana caranya mendorong hasrat berprestasi gitu ya, untuk berkembang terus
Seperti saya saat ini, kuliah ini, makanya saya pernah dites. Nah, ini teman-teman saya mau sharing ya. Teman-teman, saya dites kemarin kan karena ada beberapa orang menganggap saya ini agak gila-gila juga gitu ya. Lalu saya pastikan ya, saya datang ke dokter jiwa gitu kan. Ini teman saya langsung datang ya, bukan psikolog ya, dokter jiwa. Tolong dokter, saya dites dong. Ada yang sakit ke dalam jiwa saya gitu ya. Nah benar, dites, tesnya pakai banyak ya. Tes-tes, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan pertama adalah karena saya kuliahnya berpindah-pindah gitu, macam-macam gitu. Sampai dibilang begini katanya, Pak Johnson nggak jelas ininya achievement-nya. Nah, baru saya ceritakan kenapa saya mau mengambil kuliah di bidang kimia, lanjut ke belajar marketing, saya belajar finance, belajar investment. Lalu saya sekarang belajar teologi pula gitu ya. Ada tahapannya jelas, saya ingin jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu seperti ini, baru ngerti enggak, tapi orang dari sekali dokter jiwa bilangnya agak aneh gitu katanya. Bahkan beberapa seorang psikolognya bilang, ini saya ini termasuk seorang divers gitu ya, seorang penyelam gitu kan ya, pengen lihat semuanya gitu ya. Itulah terserah kesimpulan mereka ya. Tapi jelas saya bisa menikmati hidup, punya cita-cita terus berkembang terus ya. Saya pengen achieve berbagai macam hal gitu kan ya. Seperti itu sekalian. Oke ya, teman-teman sudah pernah tes sakit jiwanya? Karena setiap orang ada potensi loh sakit jiwa loh ya. Tapi levelingnya dari low, medium sampai yang tinggi. Kalau saya sih udah khawatir, udah tes di rumah sakit itu ya, rumah sakit umum ya, tes kejiwaan. Oke ya. Nah ini teman-teman. Jadi punya hasrat berprestasi. Teman-teman masih punya hasrat nggak berprestasi yang lain-lainnya? Nah di sini nanti akan mendeteksi nanti dari goal setting Anda ya, berkembang nggak di situ ya. Nah lalu kemudian ada nggak parameter yang digunakan untuk mengecek hasil kerja Anda? Nah, lihat hasil kerja jelas nggak? Wah, saya kan punya ya. Pokoknya umur sekian, dulu saya begitu saya lulus kuliah, saya mau kerja hanya saya setting. Pokoknya kerja hanya umur 30 tahun. 30 tahun harapan saya supaya sudah direktur gitu ya. Nah, dan saya umur 30 tahun saya mulai bisnis. Nah, itu kan ya. Jadi jelas saya mau capai di situ gitu kan ya. Ternyata agak mundur ya. Saya baru mulai, ternyata kenapa mundur? Karena umur 30 tahun saya menikah. Ketika menikah, ternyata nggak gampang ya. Goal-goal hidup saya yang tadinya sendirian harus diskusi dengan siapa? Istri. Wah, saya bilang, ini repot juga setelah berkeluarga, harus dialog dengan istri. Kalau dulu kan enggak ya. Sikat terus, gitu kan ya. Dream-nya harus dicapai. Tapi itulah kehidupannya. Baru umur 35 tahun saya mulai merealisasikan dream saya, gitu kan. Nah, lalu dapat meningkatkan di sini inisiatif. Nah, di sini nanti begitu sudah punya goal setting, punya rencana hidup, nah bagaimana cara membangun inisiatifnya nih? Jadi di sini apa yang bisa dilakukan? Lalu untuk mencapai di sini perlu informasi banyak. Gitu ya, pengembangan yang tahu Anda seperti di mana gitu ya. Dan pada akhirnya training ini bisa menolong kita dengan berbagai metode dan strategi supaya bisa mencapai target kinerja hidup Anda. Nah, harapannya tentu, kata Albert Einstein gitu ya, ketika Anda sudah punya hal yang baru di tahun yang baru ini 2023, tentu Anda punya strategi baru gitu ya untuk mencapai apapun yang Anda ingin capai dalam hidup ini. Kalau Einstein bisa menegur orang-orang gini, hanya orang gila yang menginginkan perubahan namun tindakannya terus sama. Jadi di sini ada aspek perilaku, ada aspek tindakan, cara berpikir yang mesti berubah supaya targetnya lebih tinggi dari yang tahun kemarin. Gitu ya. Nah, kalau Anda hanya strateginya menggunakan strategi yang lama, cara-cara yang lama, inisiatif yang lama gitu ya, yang lama ini akan gagal kemungkinan besar atau minimal hanya sampai pada titik ini. Gitu ya. Nah, jadi senang banget saya dengan Albert Einstein ya. Supaya terus kalau Anda mau punya hal baru, berpikir baru, harus punya cara-cara yang baru. Nah, disinilah punya kemampuan inisiatif. Ini di sini turunannya adalah kreativitas. Oke ya. Baik teman-teman. Itu ya sebagai pengantar kenapa Anda harus belajar ini. Jadi itu manfaat-manfaatnya. Jadi Anda nanti kalau Anda mau mengajar ke tim Anda silakan ya. Jadi ini penting banget salah satu salahnya. Nah, kenapa sih mesti belajar ini? Training ini gitu ya. Karena dunia terus berubah. Dunia akan menghadapi namanya stagflasi tahun ini. Apa itu stagflasi? Bukan lagi resesi ya. Udah resesi ditambah growth-nya rendah. Gitu kan. Nah, ini harus jelas, harus kuat ya. Berarti menghadapi
stagflasi. Di mana sih? Di luar negeri. Indonesia masih bagus ya. Indonesia masih 3.000 triliun APBN kita. Jadi masih berkembang, Indonesia masih tumbuh. Nah, lalu menghadapi kompetisi. Nah, disinilah nanti kita berkembang ya. Gimana jadi punya strategi di sini. Nah, inilah disebut namanya seeking information. Gimana kita mesti mencari informasi terus. Kenapa ya mesti berubah gitu ya. Nah, tentu nanti supaya kita bisa adaptasi terhadap lingkungan yang ada. Dan kita bisa berkembang terus. Nah, ini ya. Apa yang mesti kita lihat? Nanti ada aspeknya banyak ya. Tentu aspek customer, kompetitor, corporate. Dan sini nanti kita punya strategi hidup. Nah, membuat berbagai analisa. Nah, disinilah teman-teman berarti strategi itu ada terus-menerus. Supaya apa? Kata Einstein, jangan menggunakan cara-cara yang lama. Nah, inilah teman-teman ya, seorang profesional yang punya kompetensi, achievement, and action di sini, selalu dia menggali informasi. Punya orientasi pada hasil seperti apa. Dan dia punya strategi hidup yang clear, yang jelas. Dan strategi hidup ini sifatnya fleksibel ya. Bisa dikembangkan terus-menerus sesuai konteks kekinian yang Anda hadapi. Nah, kalau Anda nggak punya strategi hidup, maka yang pilihan berikutnya adalah die sebagai profesional, mati gitu ya, nggak berkembang, atau cepat berakhir Anda. Ya, nah ini dasarnya kenapa kita mesti belajar training ini. Jadi selain tadi motivasi, juga kita mau tidak mau menghadapi fakta-fakta ini, yang harus Anda harus bisa mensiasati, harus punya achievement baru begitu ya. Nah, oleh karena itu, apa saja sih yang dilakukan? Nah, disinilah punya kompetensi. Tadi jelas ya. Kalau tadi di sini kuat ya, bahwa Anda sebagai profesional harus punya kompetensi, harus di bidangnya. Apa itu kompeten? Intinya punya strategi. Berkembang yang baru terus-menerus. Nah, makanya di sini ada namanya kompetensi. Gitu kan ya. Kompetensi di sini secara sederhana adalah is the ability of an individual to perform a job. Jadi kita bisa tercapai gitu ya. Bisa berkembang. Jadi suatu bagian seorang yang cukup dalam, relatif, termenetap, serta dapat memprediksi perilaku dalam beragam situasi. Nah, makanya itu situasi kita bisa kita prediksi ya. Apa yang mesti kita lakukan nih? Tuh, jabatan kita. Ini bukunya Spencer & Spencer. Bukunya tebal banget ya. Padahal buku-buku lama, ya, tapi ini sampai sekarang masih banyak dipakai. Nah, apa itu definisi tentang kompetensi achievement action gitu ya? Nah, di sini ingat cerita di sini saya dapat berbagai informasi ya. Semangat untuk berprestasi atau untuk mencapai target kerja, derajat kepedulian seseorang terhadap pekerjaannya, sehingga ia terdorong berusaha untuk bekerja dengan lebih baik atau di atas standar ya, lebih baik dan di atas standar. Oke ya, ini jelas ya secara definisi ya. Nanti berarti di sini ada poin-poin yang kita lihat ya. Berarti di sini Anda harus punya semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk bekerja saja, atau semangat berprestasi. Nah, ini ya. Nah, ini jelas ya. Berprestasi di bidang apa? Targetnya tercapai nanti gitu kan ya. Lalu juga Anda punya kepedulian terhadap kerjaan Anda gitu kan ya. Dan Anda terus mendorong, berusaha untuk mencapai kerja lebih baik dan mencapai target di atas rata-rata dan standar gitu ya. Nah, ini teman-teman. Ini konsepnya iceberg ya. Oke lah, di sini kan kalau kompetensi itu ada yang muncul di permukaan, gunung esnya, knowledge dan skill-nya, tapi ternyata di sini yang besarnya gitu ya. Apa saja? Image-nya, kepercayaan diri, value-value-nya, traits-nya, hambatan, motivasi ya. Disebut makanya di sini driver behavior-nya. Nah, tampil di atas ini hanya sekitar 10%. Berarti di dalamnya. Berarti di sini teman-teman harus waspada nih. Driver Anda dalam diri Anda sebenarnya yang tidak kelihatan itu. Jadi Anda sukses terlihatnya gitu ya. Akan dipengaruhi oleh dalemannya Anda. Nah, disebut di sini kalau bahasa dari segi otak gitu ya, otak bawah sadarnya gimana nih? Banyak negatif atau positif? Gimana image terhadap diri Anda? Anda mau mencapai seperti apa gitu ya? Nilai-nilai Anda apa yang Anda anut? Lalu apa hambatan dalam diri Anda dan motivasi dorongan Anda? Gitu ya. Nanti baru skill knowledge-nya berkembang di sini gitu kan ya. Nah, itu teman-teman. Oke ya. Ini dulu teman-teman, dasar kita berpijak untuk melangkah di materi ini. Jadi pertama tujuan training ini pertama menolong diri kita secara pribadi dan berikutnya adalah menolong teman-teman Anda. Kalau Anda di bidang HRD, ini parameter nanti kuat banget gitu ya. Apa indikator-indikator kuat? Kadang-kadang di kompetensi itu kan nomor 1 ini 2 ini, tapi nggak dijelaskan gimana caranya mencapai itu. Gitu ya. Bagaimana caranya mencapai level 5, level 3 dalam berbagai definisi itu gitu ya. Nah, ini orang-orang tidak mengerti gitu kadang-kadang ya. Nah, jadi training ini
mendorong Anda belajar kompetensi sekaligus bagaimana mempraktekannya, gitu kan ya. Dah, baik, kalau tidak pertanyaan saya lanjut lagi. Silakan kalau ada segan malu gitu ya, chat aja ya. Nah, kalau sudah tahu di sini, berarti faktor variabel kita ada banyak ya, mempengaruhi untuk mencapai achievement. Nah, ini dia. Kita pelajari semua nanti ya. Nah, untuk disinilah perlu kompetensi. Kompetensi. Berarti di sini apa saja unsur utamanya sih kompetensi? Ya, punya pengetahuan, punya skill di situ, punya attitude-nya di situ. Nah, tentu kalau bicara tentang tadi jelas sikapnya, tadi pengaruh konsep diri ya, dan fisik dan psikis, motivasi. Nah, ini ada berbagai definisi ya. Kalau di sini tadi 90-10, ya buku yang lain ada 20-80% ya, silakan saja ya. Tinggal tergantung literatur yang Anda gunakan. Tetapi yang paling penting bagaimana caranya meningkatkan knowledge Anda. Itu kan ya. Nah, supaya kompetensi Anda secara knowledge-nya sudah dapat. Jadi otaknya terisi. Diisi otaknya, gitu pikirannya. Karena tanpa pengetahuan kita nggak punya skill. Nggak akan belajar sesuatu, nggak punya sikap yang jelas karena nggak punya pengetahuan. Nah, jadi standarnya gimana dong? Gitu ya. Bagi seorang profesional. Nah, ini kita lihat ya. Standar internasional untuk orang punya pengetahuan itu membaca buku. Membaca referensi gitu ya. Nah, komposisinya berapa rata-rata gitu ya, dari beberapa riset profesional untuk membaca buku itu komposisi hard skill. Hard skill itu contoh gini. Kalau Anda bagian keuangan, maka buku keuangan itu yang Anda baca berapa banyak per hari. Kalau Anda bagian marketing, buku marketingnya berapa banyak yang Anda baca khusus setiap hari. Mengisi otak kita. Gitu kan ya. Nah, itu hard skill. Skill-skill yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas Anda saat ini untuk dalam rangka mencapai target. Misalnya skill mengetik, kalau Anda sebagai sekretaris, skill mengetik gitu ya, berapa speed Anda gitu kan, itu referensi dibaca. Nah, yang kedua ternyata nggak cukup di situ. Perlu belajar soft skill. Soft skill tentang, contoh gitu, tentang materi hari ini nih, belajar tentang motivasi, belajar tentang komunikasi, belajar tentang inisiatif kreatif gitu ya. Seperti itu. Itu sekaligus soft skill. Lalu ini 3%. Lalu baca general skill 10%. Pengetahuan yang terkait dengan bidang-bidang lain yang mesti Anda ketahui. Misalnya orang HRD mesti tahu tentang, kalau dia merekrut orang marketing, ya harus tahu dong tentang marketing. Apa tuh konsep marketing dan seterusnya, supaya menggali gitu kan ya, bidang bukan bidang dirinya gitu, tapi bidang tentang bidang lain, contoh-contohnya gitu ya. Nah, ini just skill. Nah, inilah referensi yang dibaca di sini adalah buku-buku textbook, soft copy atau hard copy. Bisa di situ ya. Kedua, jurnal. Nah, zaman sekarang teman-teman sekalian, buku-buku itu sekarang nggak tahu ya, perkembangan buku agak lambat sekarang ini teman sekalian. Yang cepat sekarang jurnal. Makanya kalau ada lagi kuliah zaman sekarang, ternyata setiap orang di bidang master wajib menulis jurnal. Wajib terus-menerus gitu ya. Dan sampai tingkat doktoralnya nanti. Makanya saya lagi siap-siap nih. Zaman dulu sih nggak terlalu penting-penting banget gitu kan ya. Sekarang ternyata udah hal yang mutlak gitu kan teman sekalian ya. Nah, itu teman-teman. Jadi baca buku. Nah, berapa standar internasional rata-rata? Nah, ini berapa halaman? Makanya saya geleng kepala ya ngelihat orang Amerika nih. Baca bukunya 2.500 halaman sampai 3.500 halaman. Baca bukunya. Banyak banget. Per minggu ya. Supaya mengisi knowledge-nya. Otaknya di sini. Nah, Jepang 2.000 sampai 2.500 halaman per minggu. Bacanya ya. Singapura 1.000 sampai 1.500 halaman per minggu. Berapa Anda dan saya? Gitu kan ya. Ini disebut namanya seeking knowledge, mencari pengetahuan baru Anda gitu. Kalau Anda nggak mencari informasi di sini, mau dapat dari mana ilmu-ilmunya gitu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, disinilah ditantang saya dan Anda. Saya sekarang lagi kuliah lagi gitu ya. Saya baca aja buku 300 halaman per minggu sudah termehek-mehek ya teman sekalian ya. Saya nggak tahu teman-teman, apa karena usia saya gitu. Kalau dulu saya masih bisa banyak ya baca-baca buku ya. Sekarang 300 halamannya udah berat banget tuh per minggu gitu teman sekalian. Makanya 1.000, 1.500, 3.000. Kenapa? Kalau saya kan sekarang baca buku dalam rangka untuk membuat apa? Resensi gitu ya. Membuat laporan buku gitu kan ya. Jadi saya baca buku harus menulis. Nah, saya nggak tahu nih kalau gayanya Amerika sama Jepang sama Singapura ya. Apakah dia konteksnya menulis juga atau tidak kan gitu ya. Kalau saya memang sambil menulis. Itu 350 halamannya berat juga gitu. Bahkan saya maksimum
hanya bisa ngejar 900 halaman, 900 ya halaman itu udah tidurnya cuma 3 jam. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dalam tadi kan konteks kita dalam definisi, kita di sini definisinya. Jadi dia selalu ingin mencari informasi kan di sini ya, mencari informasi baru. Ini tadi di sini dalam pemahaman kita mengembangkan, punya hasrat berprestasi, lalu mengembangkan keingin tahuan. Jadi ini bahasa kerennya adalah Anda kemampuan baca bukunya bisa ketahuan di sini. Berapa halaman Anda baca bukunya? Keingin tahuannya Anda tinggi nggak? Gitu kan ya. Nah, kalau sudah ada punya pengetahuan bagus di sini, maka Anda lebih mudah di sini mencapai namanya tadi kan achievement and action kita jelas punya target kinerja. Nah, target kinerja ini terukur ya. Ada target kinerja yang sifatnya apa? Korporasi. Nah, kayak gini nih. Profit and revenue dikurang cost. Lalu ada target kinerja disebut unit, departemen atau divisi. Atau yang paling rendah adalah kinerja sifatnya individual. Nah, ini yang disebut tadi teman-teman. Makanya teman-teman waktu Anda bikin kompetensi achievement and action di sini harus kelar ya, harus jelas ini parameternya apa? Individual, unit, departemen, divisi sampai korporasi. Nah, dari sini nanti kadang-kadang orang yang berhenti di sini. Padahal ini minimum ya. Harus naik dia. Punya inisiatif dan kreatif tadi ya. Untuk menangani apa? Problem di sini ya. Nah, disinilah berprestasi atas temuan-temuan dia. Bahkan dia nanti dalam rangka kaderisasi. Nah, ini yang disebut achievement yang mesti dicapai. Achievement kaderisasi, punya kader nggak dia? Gitu kan ya. Nah, ini clear di sini teman sekalian. Jadi ketika orang yang mencapai targetnya dia, di sini kan makanya kenapa ada butuh kompetensi di sini tadi ya. Achievement and action. Tadi ini di bawah kita lihat ya. Tadi kan dasar kompetensi kita di knowledge, skill, attitude kita kan ya. Nah, punya kompetensi kognitif, kompetensi manajerial, kompetensi achievement action, kompetensi personal effectiveness dan juga human service. Nah, ini minimum ya, bukunya Spencer. Nah, dari sini teman-teman kita lihat ya, semuanya punya target. Ya, target. Maka di sini penting banget. Namanya achievement and action di sini. Targetnya jelas, terukur. Untuk di sini perlu kognitif, perlu. Perlu nggak manajerial? Perlu di sini kemampuan manajemennya. Perlu nggak efektivitas bekerja? Perlu, gitu kan ya. Nah, ada komunikasi dan bangun tim di sini. Perlu nggak servisnya di sini? Perlu. Nah, inilah teman-teman kenapa peta ini penting sekali bagi seorang profesional. Supaya memang terukur. Nanti ketika Anda bicara kompetensi, achievement, and action di sini. Nah, jelas ya. Jadi teman-teman kita lihat. Ini baru level 1 tertinggi ya. Tapi di balik kita di prosesnya kita lihat. Pasti Anda menemukan problem. Pasti menemukan potensi problem. Pasti punya project improvement. Atau juga betul-betul opportunity. Kebayang nggak kalau ilmu kita masih ilmu yang sama? Susah ngelihatnya, teman-teman. Belum lagi nanti kemampuan strategi Anda. Kemampuan manajemen Anda, kan gitu ya. Nah, jadi dia nggak bisa sendiri berdiri gitu ya. Harus clear semuanya. Nah, ini teman-teman, makanya orientasi seorang profesional di sini ada kepada target, ya kinerja dia, kerja dia, dan juga ke people-nya, gitu kan ya. Maka di sini kenapa diperlukan satu kompetensi mengembangkan di sini. Nah, ini teman-teman dasar kita berpijak sekarang ya. Kenapa kompetensi achievement action ini diperlukan, gitu kan ya. Jadi clear ya. Makanya di sini Anda punya kemampuan membaca buku yang baik. Kalau enggak berat loh, terus kalian ya mengembangkan ini. Makanya ketika orang rajin membaca buku, tinggal dia memilih nanti prioritasnya ya. Apa yang bisa dilakukan dia? Berkembang nggak dia? Ketika dulu nggak tahu tentang suatu. Ketika dia baca buku, dulu buat aku ini nggak masalah. Sekarang jadi masalah ya. Kenapa? Karena ada pengetahuan baru. Oh, dulu nggak jadi potensi masalah, kan jadi potensi masalah. Karena ada apa? Referensi baru, ada stunting baru Anda kembangkan. Bahkan yang tadi dulunya Anda nggak bisa melihat suatu peluang, sekarang bisa lihat peluang. Nah, ini teman-teman kenapa begitu pentingnya achievement and action di sini, kompetensi ini, gitu ya. Jadi dia nggak main-main, harus terukur terus sekalian ya, seperti itu. Untuk orang bisa achieve dan bisa bertindak seperti apa, nggak ada kata lain. Indikator perilakunya inisiatif. Nah, kalau sudah inisiatif ya, berarti didampingi nanti bentuknya apa? Kreativitas.
inisiatif ini pertama kalau menurut pengamatan pengalaman saya di lapangan bekerja, inisiatif ini pertama kemampuan orang melihat fakta-fakta yang ada. Jadi nggak disuruh-suruh, dia sendiri berinisiatif. Jadi dia sebagai inisiator. Pertama itu dia melihat fakta-fakta, menemukan sudah mencapai target nggak, gitu kan ya. Nah, kalau belum, ada masalah apa di sana? Ya, ada potensi masalah apa di sana? Lalu ketiga, apa yang saya mesti perbaiki kinerjanya? Atau apa peluang-peluang baru yang bisa Anda isi? Nah, jadi dipaparkan. Nanti grade inisiatif ini juga akan berdampingan, berarti mencari solusi. Cari solusi gitu ya. Namanya solusi kreatif. Jadi solusi ada dua ya. Ada solusi kreatif, ada solusi rasional. Nah, ini jangan lupa teman-teman ya. Solusi kreatif dan solusi rasional. Nah, kemudian diukur lagi. Inisiatif Anda ini di levelnya mana? Hanya di pribadi Anda, di unit Anda, di departemen, di divisi, dan di korporasi. Levelnya di mana Anda grade-grade-nya gitu ya. Dampaknya, pengaruhnya kemana gitu kan ya. Nah, ini pentingnya kemampuan ini inisiatif itu ya. Jadi ini inisiatif ini banyak diucapkan tapi sulit. Banyak kan perusahaan tidak mampu mendefinisikan gitu ya. Lalu mengukur setiap orang ini seberapa level inisiatifnya. Nah, kalau Anda lihat di gambar ini, nah dia akan menonjol, akan keluar dari zona-zona aman gini ya. Dia keluar gitu ya. Jadilah contoh bentuk inisiatif dalam bentuk visual. Gitu ya. Mari kita lihat secara teoritisnya. Jadi secara pengertiannya, dorongan bertindak untuk melebihi yang dibutuhkan, yang dituntut oleh pekerjaan. Ini kata-kata lebih ya, melebihi. Mencapai aja itu sudah mutlak kan ya. Ini kedua, melebihi apa yang dibutuhkan dengan diharapkan oleh pekerjaan kita atau unit kita, departemen, korporat kita, gitu ya. Nah, yang kedua di sini, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu. Jadi, contoh paling gampang ini, jangan sampai diminta baru menjawab. Begitu menjawab juga, ya Pak ada masalah gitu ya. Jadi ditanya baru Anda menjelaskan, udah telat. Nah, ini bisa dinilai seperti itu. Orang ini tidak punya inisiatif, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tindakan yang diambil lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan hasil. Jadi ada memperbaiki kalau dia problem ya, meningkatkan hasil pekerjaan, ini improvement, atau menghindari timbul masalah, berarti ini kesalahan potensialnya, dan menciptakan peluang baru, berarti ini melihat peluang-peluang baru. Jadi ada 4 ya, teman-teman di sini ya, udah jelas ya kalian di sini. Nah, ini baru tingkat pengertian, gitu teman-teman sekalian ya. Nah, di sini berarti berdampingan nih, inisiatif berarti berkorelasi kuat di sini ya. Nggak bisa sendiri dia, karena nanti solusinya ada solusi kreatif, ada solusi rasional. Nah, jadi di sini pengambil inisiatif umumnya orang yang kreatif, selalu mencari solusi yang terbaik, ya. Nah, apa dimensi yang digunakan? Dimensi ya. Nah, dimensi ini nanti dibatasi dalam waktu. Nah, di dalam konteks ini adalah disebut nama waktu ya kan, dimensi itu ada waktu, ruang, sumber daya kita ya. Nah, di sini ada segi waktu, berarti kisaran waktu dari keputusan tindakan yang diambil apakah hanya dalam konteks waktu tertentu atau berorientasi jauh ke. Jadi ada dimensi waktu saat ini kelihatan, atau potensi yang akan datang, atau melihat peluang yang akan kita lihat. Nah, ini segi dimensi waktu. Nanti juga ada banyak ya, sebenarnya ini nggak dibahas waktu ya. Ada ruang, ada sumber daya, misalnya gitu ya. Dalam konteksnya misalnya kita bisa menghemat dan sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua motivasinya atas kesadaran diri sendiri gitu kan ya. Oke ya. Nah, ini contoh-contoh indikator perilaku. Iya, kalau di saya juga sama seperti itu, pengertian inisiatif, dan semakin berinisiatif, semakin bisa memberikan solusi, itu pastinya akan ada skor bagi karyawan tersebut. Gitu jadi ya. Memang ya ini inline dengan di tempat saya juga sama.
Oke, Jadi itu Bu ya. tanpa harus ditanya dulu, jadi kita udah lapor aja apapun yang terjadi gitu loh. Iya. Gitu sih. Kalau Nilai Ibu Elva benar. bagaimana? Apakah sama definisi pengertiannya di sini? Ada dua sih Pak. Satu sama, jadi lebih kita berinisiatif tanpa kita ditanya dulu gitu ya. Itu satu. Kedua adalah inisiatif kalau kita menyumbangkan ide Ya. sampai tahap execute sampai hal tersebut benar-benar kita lakukan. Jadi Ya. misalnya kami propose mau bikin project ini atau ada improvement di dalam fitur apa gitu ya. Ya. Itu kita ada tuh inisiatif dari diri kita sendiri, kita sampaikan ke atasan dan kita execute, kita jalankan sampai semua prosesnya sampai benar-benar itu terjadi. Hal tersebut udah terintegrasi gitu ya, terlaksanakan gitu Pak. Ya. Oke, sama ya. Terima kasih. Tambah lagi. Bahkan kalau Ibu Elva sampai idenya itu dari temuan Realisasi. sampai di realisasinya. Nanti Iya. kita lihat Bu ya kan. Makanya tadi saya katakan ada dua ya. Inisiatif di level pertama menemukan dulu kesadaran diri ya. Baru kedua mengusulkan ide kreatif. Ingat ya, di kreatif itu kan tanpa batas ya. Baru Anda dalam bentuk rasional sampai implementasi. 4 step tuh sekalian ya. Nah,